pagi adik-adik, kita bertemu kembali hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang tadi pagi bangun dengan sukacita karena tahu hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan? Ada? Oh, pasti semua ya, karena kita mau mengucap syukur untuk seluruh penyertaan Tuhan bagi kita semua. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 7. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Ya adik-adik, Tuhan melihat kita semua dan Tuhan senantiasa menjaga kita. Nah mari kita akan berdoa untuk kita membuka ibadah kita pada hari ini. Bapa Surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan menerima persembahan ibadah kami ini Tuhan, agar boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami, tolong kami, dan berikan hikmat-Mu bagi kami, agar kami boleh menyenangkan Tuhan di dalam seluruh ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dan kita akan pujikan kembali lagu dari Kidung Ceria nomor 7 ayat yang kedua sebelum kita bersama-sama akan membaca Mazmur. Tahukah kamu jumlah ikan yang di laut berenang, dan berapa jumlah burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya, semuanya pun senang, semuanya pun senang. Dan kita akan membaca bersama-sama Mazmur dari Mazmur 96 maksudnya Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Kak Bernadette akan bacakan ya. Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Nah adik-adik, demikian Mazmur kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujikan satu pujian. Alkitab yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah PA bersama-sama ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberi kami hikmat, pengetahuan, supaya kami boleh memahami, terlebih dapat melaksanakan isi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Adik-adik, bacaan hari ini diambil dari kitab Roma. Nama kitab ini sebetulnya berasal dari salah satu wilayah yang pernah dilayani oleh Rasul Paulus, yakni kota Roma. Kota ini merupakan salah satu kota yang unik loh adik-adik, karena di dalamnya terdapat banyak sekali suku bangsa yang berbeda-beda. Ada yang dari Yunani, Yahudi, dan lain-lain. Walaupun keberagaman di kota ini tuh sangat menarik, namun ternyata keberagaman ini juga menjadi salah satu pemecah dalam kehidupan beribadah jemaat di sana. Karena mereka itu berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda, mereka jadi suka menunjukkan karunia atau bakat-bakat terbaik yang mereka miliki dalam melayani Tuhan. Loh, tapi kan itu bagus, Kak. Melayani dengan maksimal, penuh semangat, itu kan tidak salah. Ya, betul. Memang melayani dengan maksimal itu merupakan salah satu hal yang disukai oleh Tuhan. Adik-adik benar-benar memberikan segala yang dipunyai adik-adik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sesuatu yang bagus, Tuhan Yesus suka. Tetapi adik-adik, di balik pelayanan itu, masyarakat di Roma itu sebenarnya memiliki tujuan yang kurang berkenan bagi Tuhan. Mereka ingin menonjolkan golongannya sendiri. Jadi, bukannya melayani dengan tulus, malah dalam pelayanan tersebut mereka saling berlomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, hal ini akhirnya membuat timbul rasa tidak suka antara satu golongan dengan golongan yang lain. Mereka akhirnya membuat kelompok-kelompok sendiri sesuai golongan mereka. Jadi, orang Yunani hanya mau berkelompok, berteman dengan orang-orang Yunani. Orang Yahudi juga begitu. Mereka hanya mau berkelompok atau berteman dengan orang-orang Yahudi. Begitupun golongan-golongan yang lain. Wah, kalau sudah begini, Tuhan pasti tidak senang ya adik-adik. Padahal Tuhan itu ingin sekali loh, dengan setiap kelebihan, karunia, bakat, atau apapun yang kita miliki, kita bisa saling melengkapi untuk memuliakan Tuhan. Tapi, ternyata
Karena sama-sama merasa hebat dan ingin dipandang oleh orang banyak, persekutuan yang harusnya rukun dan harmonis malah menjadi rusak. Rasul Paulus yang melihat hal ini kemudian menasehati jemaat di Roma. Ia mengingatkan jemaat-jemaat di sana kalau setiap karunia, bakat, dan apapun yang mereka miliki saat ini itu semua asalnya adalah dari Tuhan. Tuhan sudah memberi masing-masing orang dengan karunia yang berbeda-beda. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau karunia yang diberikan Tuhan malah digunakan untuk menyombongkan diri sendiri, tentu Tuhan Yesus tidak suka ya adik-adik. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma untuk bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Rasul Paulus mengajak mereka untuk bersikap rendah hati, tidak boleh lagi merasa paling baik hanya karena memiliki karunia yang berbeda dengan orang lain. Semua karunia-karunia yang diberi harus digunakan dengan landasan untuk melayani Tuhan, bukan untuk meninggikan diri di hadapan orang lain. Nah, sama halnya adik-adik, mungkin adik-adik di sini memiliki karunia yang berbeda-beda. Ada yang pandai menyanyi, menari, atau mungkin ada yang pandai dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Kalau adik-adik pandai menyanyi, menari, adik-adik bisa loh menyalurkan bakatnya di gereja untuk memuliakan Tuhan. Atau kalau adik-adik pintar dalam pelajaran di sekolah, adik-adik juga bisa memuliakan Tuhan dengan mengajarkan apa yang adik-adik pahami ke teman-teman lain yang mungkin kurang mengerti tentang pelajaran hari ini. Jangan malah merasa paling pintar, paling jago, lalu memandang remeh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan seperti adik-adik. Karena sesungguhnya Tuhan juga sudah memberikan karunia kepada mereka. Tapi bisa saja karunia yang diberikan itu berbeda dengan karunia yang dimiliki oleh adik-adik. Tujuannya apa? Tentu agar kita saling melengkapi untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, Kak Kia pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas sebagian dari firman-Mu yang sudah boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami percaya ya Bapa bahwa Tuhan boleh mendengar, terlebih mengabulkan setiap doa-doa kami. Pada hari ini kami kembali menyerahkan kesehatan kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan yang baik di tengah maraknya virus corona ini ya Bapa. Walaupun sudah memasuki tahap endemi, tapi kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan, penjagaan bagi kami semua, terkhusus bagi adik-adik yang sudah memulai sekolah secara offline ya Tuhan. Kiranya adik-adik boleh bersekolah dengan baik, boleh mendapatkan kepandaian, kecerdasan, dan boleh terlindungi dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Bapa yang masih Engkau berikan bagi kami. Terima kasih atas kehadiran mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka berkat yang tak berkesudahan. Tuhan juga memberikan mereka umur panjang ya Bapa, memberikan mereka kesehatan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Kiranya gereja ini boleh tetap menjadi tempat bagi kami semua untuk melayani dan bersaksi untuk nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap program yang dilaksanakan. Tuhan kiranya memberikan kelancaran, dan bagi program-program yang belum terlaksana juga ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan petunjuk yang terbaik ya Bapa untuk boleh melaksanakan program-program tersebut. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita sambil kita pujikan lagu dari Kidung Ceria. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Nah, adik-adik, mari kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami pada hari ini boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapa, kiranya Engkau juga menolong kami untuk kami mampu memberikan hidup kami, bahkan diri kami Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Adik-adik, sebelumnya mari kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas rangkaian ibadah minggu hari ini yang boleh kami selesaikan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bagi kami semua yang ada di sini untuk boleh melanjutkan aktivitas-aktivitas kami selanjutnya selama seminggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik ya Bapa bagi kami semua dalam menjalani aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.